Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuronillah, amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungannya serta diberikan kesehatan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi gerbang logika yang dimana nanti akan dijelaskan satu persatu oleh teman-teman saya. Sebelum lanjut ke materi, izinkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Nurusuf Maulana dari kelas I22, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Dan juga ada teman-teman saya yang lainnya, yaitu sama di kelas I. Yang pertama yaitu ada Ananda Nur Fadilah, Rizky Aulia Ramdhani, dan Ihsan Nur Fauzi, dan Nadia Zahra. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu akan dibahas oleh Nadia Zahra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra Rahmawati dari kelas I22 dengan NIM 2203010206 Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gerbang logika N. Gerbang logika N adalah gerbang logika yang mempunyai dua masukan atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika N, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitupun sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang N juga yaitu gerbang logika dasar yang mengimplementasikan konjungsi dari logika matematika. Gerbang N menyatakan bahwa jika salah satu pernyataan dari sebuah kasus salah, maka hasil logisnya adalah salah. Gerbang N juga memiliki arti yang hampir sama dengan kata dan dalam bahasa Indonesia. Baik, untuk yang pertama kita pakai N-nya. Kita masukkan N-nya terlebih dahulu. Lalu untuk yang kedua kita pakai logitech. Dan kita pakai dua saja biar gampang dihubungkannya. Saya simpan di atas satu dan di bawah satu. Lanjut kita pakai lampu LED. Kita pilih yang LED yellow. Lalu kita tambahkan. Lalu kita tambahkan lagi terminal mode, lalu pilih yang ground, lalu kita hubungkan memakai komponen mode, kita hubungkan semuanya. Kita hubungkan juga dengan lampu. Nah, setelah dihubungkan semuanya, kita pakai inputannya satu-satu dan kita coba run. Maka hasilnya lampu menyala jika inputannya 1, 0. Jika inputannya 1, 1 tetap saja menyala. Jika inputannya 0, 1 juga tetap menyala. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nadia Zahra yang telah mempresentasikannya. Yang selanjutnya yaitu materi tentang NaN yang akan dijelaskan oleh Rizky Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan gerbang logika NaN.
Gerbang logika NAND adalah sebuah gerbang hasil dari gabungan dua buah gerbang, yaitu gerbang AND dan NOT. Penggabungannya dengan cara menghubungkan output gerbang AND dengan gerbang NOT. Dengan kata lain, gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang AND. Langsung saja kita buat simulasinya. Lalu kita susun rangkaiannya. Kita run. Dan lampunya menyala. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rizky Aulia yang telah mempresentasikannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai materi not yang akan dijelaskan oleh Ihsan Nur Fauzi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan gerbang logika yang selanjutnya. Selanjutnya ada gerbang logika not. Untuk simbolnya seperti gambar di sini. Dan selanjutnya ada rumus pengoperasiannya. Di sini X adalah output dari gerbang not dan A adalah inputnya. Simbol negasi digunakan untuk menyatakan operasi negasi atau not. Jadi, output X akan selalu menjadi kebalikan dari input A. Jika A adalah true, maka X menjadi false. Yang artinya jika A adalah true itu sama dengan 1. Dan X menjadi false, yang artinya itu 0. Dan sebaliknya, gerbang not adalah gerbang logika yang paling sederhana digunakan untuk mengubah keadaan logika menjadi kebalikannya. Kita lanjut ke tabel kebenarannya. Nih, di sini ada contoh tabel kebenarannya. Mari kita ambil contoh untuk gerbang logika not. Di sini ada input A dan outputnya X sama dengan A. Jika inputnya 0, maka outputnya akan menjadi 1. Dan jika inputnya 1, maka outputnya akan menjadi 0. Dalam contoh ini, kita memiliki satu input A yang dapat bernilai 0 atau 1. Tabel kebenaran menunjukkan bahwa jika A adalah 0, maka X atau outputnya adalah 1, negasi dari 0. Jika A adalah 1, maka X adalah 0, yaitu negasi dari 1. Berikut adalah contoh sederhana dari tabel kebenaran. Untuk gerbang logika yang lebih kompleks dengan beberapa input, tabel kebenaran akan memiliki lebih banyak baris dan kolom untuk mencakup semua kemungkinan kombinasi input dan hasil output yang sesuai. Oke, untuk berikutnya di gerbang logika not ini kita akan simulasikan dari aplikasi ini. Di sini kita ada data input, output, dan juga ada simbol notnya ya. Di sini kita menggunakan input angka 1. Jika kita memakai input angka 1, maka hasil dari outputnya akan menjadi 0. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan inputnya 0, maka outputnya akan menjadi 1. Sesuai tadi yang sudah saya jelaskan bahwasannya not ini merupakan inverter yang bisa membalikkan suatu keadaan dalam gerbang logika gitu. Untuk simpelnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan ke gerbang logika yang selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Ihsan Nur Fauzi yang telah mempresentasikannya. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh diri saya sendiri mengenai OR dan NOR. Langsung saja kita ke materinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai gerbang logika OR, yang dimana gerbang logika OR ini jika
si outputnya ingin menghasilkan 1, maka si inputannya itu harus bernilai 1. Dan jikalau outputnya ingin menghasilkan 0, maka si inputannya itu harus nilai 0. Seperti ini ya. Yang selanjutnya yaitu mengenai gerbang logika NOR, yang dimana gerbang logika NOR ini kombinasi dari gerbang logika OR dan NOT, yang dimana si output ingin menghasilkan angka 0, maka inputannya harus bernilai 1 seperti ini, maka akan menghasilkan angka 0. Dan jikalau outputnya ingin menghasilkan 1, maka inputannya harus bernilai 0. Kita coba. Nah, seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya yaitu materi terakhir mengenai XOR dan XNOR akan dijelaskan oleh Nanda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan gerbang logika antara XOR dan XNOR. Baik, kita akan menjelaskan tentang XOR. Di sini, gerbang XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah, atau sebuah masukan bernilai tinggi. Dengan kata lain bahwa XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika sinyal masukan bernilai sama semua. Baik, kita akan coba di sini dengan aplikasi Pro38 profesional. Ini adalah gerbang logika XOR. Kita jalankan. Jika inputan A diberikan 0 dan inputan B 0, akan menghasilkan output 0. Jika kita inputan A 1 dan inputan B 0, akan menghasilkan output 1. Sebaliknya, jika kita masukkan inputan B 0 1, inputan A 0, sebaliknya akan menghasilkan output 1. Jika kedua inputan kita beri nilai 1, akan menghasilkan output 0. Inilah gambaran dari gerbang logika XOR. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR ini menghasilkan sinyal keluaran nilai keluaran tinggi jika semua sinyal masukan bernilai sama. XNOR ini kebalikan dari XOR. Kita coba jalankan gerbang logika XNOR ini. Jika output A 0, input 0, dan inputan B 0, akan menghasilkan output 1. Dan jika kita inputan A diberi nilai 1, maka akan menghasilkan output 0. Sebaliknya, jika inputan B diberi nilai 1 dan inputan A diberi nilai 0, akan menghasilkan inputan 0. Jika kedua inputan diberi nilai 1, maka output dari semua inputan A dan inputan B bernilai 1. Ini adalah gambaran dari gerbang logika XNOR. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mempresentasikan mengenai gerbang logika. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.